Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kita tak usah basa-basi ya, langsung saja masuk dalam pembahasan kali ini tentang apa? Ya, kali ini pembahasannya gimana supaya tanaman padi kita bisa meningkat dan hasilnya itu bisa berlipat ya. Untuk bisa mendapatkan hasil yang meningkat itu tentunya kita harus melakukan perawatan atau pemberian nutrisi yang amat sangat baik atau yang tepat sasaran pada tanaman padi kita, karena kita pembahasannya khusus di tanaman padi. Nah, tanaman padi ini adalah tanaman musiman lur ya, dimana ada 3 fase: fase vegetatif, fase peralihan, dan juga fase generatif. Tentunya di fase-fase ini itu kebutuhan tanaman itu juga amat sangat berbeda. Nah dulur, terus apa yang pas dan tepat untuk fase-fase ini? Nah, kita bedah lur ya. Untuk yang pertama adalah fase vegetatif. Untuk fase vegetatif ini adalah fase di awal tanam. Nah, untuk awal tanam tentunya kebutuhannya apa? Yang paling dibutuhkan adalah adaptasi di lingkungan barunya. Karena kan pindah tanam lur ya, dari persemaian pindah di tempat baru tentunya akan membutuhkan adaptasi, dan untuk penumbuhan akarnya itu juga akan lambat. Nah, terus pupuk apa yang diberikan? Nah, untuk ini kita bisa memberikan nutrisi atau vitamin yang baik. Itu bisa menggunakan apa? Ya, untuk itu kita bisa menggunakan asam amino lur ya. Untuk kita sendiri kita menggunakan produk asam amino super, walaupun ini belum ada labelnya lur ya. Ini adalah asam amino super, di mana kandungan asam amino itu bisa mempercepat proses stres pada tanaman dan juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, ini bisa diaplikasikan mulai dari 2-HST. Terus setelah apa itu? Masa stres atau penyesuaian di lahan itu berakhir atau sudah mulai apa itu? Beradaptasi ya, itu kita bisa memberikan pupuk tabur. Nah, untuk pupuk tabur ini kita bisa menggunakan pupuk yang subsidi saja lur ya, atau yang mudah itu bisa menambahkan pupuk urea dan pupuk Ponska. Nah, kenapa cuma pupuk urea dan pupuk Ponska tidak menambahkan SP? Nah, karena pupuk SP ini adalah pupuk bagi tanaman yang tahunan, atau penyerapannya atau penyebaran dari nutrisi pupuknya ini itu lama lur ya, itu seperti batu gitu ya. Jadi alangkah baiknya bisa digunakan untuk tanaman tahunan atau tanaman buah gitu ya. Kalau untuk tanaman padi kan juga membutuhkan pupuk fosfor. Itu kita dapatnya itu dari mana? Nah, untuk pupuk fosfornya ini kalau mau ditambahkan lur ya, karena kan di pupuk Ponska kan juga sudah ada fosfornya. Kalau mau ditambahkan bisa menambahkan di pupuk majemuk. Pupuk majemuk ini bisa masuk di pupuk tanah, juga bisa masuk di pupuk air. Nah, untuk pembahasannya kemarin sudah dibahas. Nah, terus merek dagang. Untuk merek dagang dari pupuk majemuk, karena ini di awal atau masa vegetatif, itu bisa menambahkan pupuk ultradap atau dengan pupuk yang lain di mana kandungan nitrogen dan fosfornya yang cukup tinggi. Nah, terus kita masuk di fase apa? Fase peralihan. Untuk fase peralihan itu apakah masih bisa dipupuk tabur? Itu tetap bisa dipupuk tabur, tapi pupuknya yang dibutuhkan itu sudah berbeda. Untuk masa peralihan ini biasanya dimulai pada saat masa atau tanaman usianya 40 HST sampai 60 HST. Itu kita bisa menambahkan pupuk apa? Untuk pupuknya, untuk pupuk taburnya itu bisa diaplikasikan Ponska. Apa tidak perlu urea? Itu sudah tidak perlu ya, karena itu sudah mulai pembentukan batang dan pembentukan malai padi ya. Karena kalau kita menambahkan pupuk urea itu malah bisa menghambat dari pembentukan batang itu sendiri. Terus selain pupuk
Ponska itu bisa ditambahkan dengan pupuk apa ya, bisa ditambahkan dengan pupuk KCL, dimana pupuk KCL ini tinggi kandungan kaliumnya. Nah, terus kalau untuk masa generatif ini apakah bisa ditambahin pupuk tabur? Kalau untuk masa generatif menurutku dan sepengetahuanku itu sudah tidak efektif untuk pemberian pupuk tabur. Nah, dulur, kita langsung masuk di pupuk spraynya ya. Kalau untuk pupuk spray ini banyak yang disepelekan, tapi ini amat sangat bagus untuk kelancaran atau kelangsungan pemberian nutrisi yang berkelanjutan. Nah, contohnya kalau di masa awal atau masa vegetatif itu kita bisa memberikan 2-3 hari setelah pemupukan. Contohnya kalau yang pertama di pemupukan 4-5 ST itu kita bisa menambahkan pupuk spraynya itu di usia 7-9 ST. Terus nanti pemupukan kedua di usia 14-15 ST itu bisa mengaplikan pupuk spraynya di usia 16-18 ST. Itu gitu terus lur ya. Karena apa? Karena tanaman itu sebenarnya tidak memerlukan banyak pupuk, tapi apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah ketersediaan pupuk atau nutrisi yang ada di lahannya. Nah, alangkah baiknya jadi kita pemberiannya itu bisa kontinu atau bisa terus berlanjut lur ya, jangan sampai terputus. Nah, kalau petani lama biasanya cuma mengandalkan pupuk tabur, di mana pupuk tabur ini itu pemberiannya itu amat sangat tinggi atau berlebih. Tapi kalau untuk hitungannya atau hitungan modal itu nanti akan membengkak loh ya kalau pemberian pupuk taburnya itu tinggi, yang dimana tidak bisa diserap pada tanaman 100% ya. Banyakan yang terbuang karena ya kebutuhan tanaman. Contohnya kalau kita makan cuma sepiring, kalau diberi 5 piring atau 6 piring atau 4 piring ya otomatis kan banyak yang terbuang atau tidak bisa dimakan, walaupun ada gitu loh ya. Lama-lama ada kan juga akan menguap gitu ya kalau tidak bisa diserap secara maksimal. Nah, jadi pupuk ini, pupuk tabur ataupun pupuk spray itu bisa dibarengi loh ya. Terus apa itu? Pupuk spray yang bisa digunakan itu seperti halnya pada masa vegetatif, masa peralihan dan juga masa generatif. Itu juga ada 3 lur ya pupuknya dan dibedakan. Kalau untuk masa awal atau masa vegetatif itu kita bisa menggunakan pupuk daun. Terus kalau masa peralihan kita bisa menggunakan pupuk yang majemuk atau pupuk yang dikhususkan untuk pembentukan bunga dan buah. Terus yang ketiga bisa menggunakan pupuk buah atau masa generatifnya ya. Nah, untuk pupuknya ya, untuk pupuk daun kan juga sudah banyak di pasaran loh ya, mau merek dagang apa pun itu bisa. Untuk pupuk majemuk ya bisa menggunakan pupuk MKP. Terus kalau untuk masa generatif bisa menggunakan pupuk KNO3 atau kalium yang amat sangat tinggi. Tapi di semua itu kalau yang pingin simple atau pingin yang paling mudah ya ini lur ya, kita dari awal atau yang saya pandu itu ini menggunakan ini pupuk asam amino super, di mana kandungannya itu NPK sudah komplit dan juga ada mikro dan ada plus yang lainnya. Jadi kita dari awal tanam untuk pupuk spraynya cuma mengandalkan ini. Untuk dosisnya pun itu cukup irit, dimana ini 1 liter ini bisa digunakan untuk 30-40 tangki sesuai dengan kebutuhan tanamannya itu sendiri. Nah, kalau pengen lebih cepat panennya ya, itu kita bisa menambahkan ini lho ya, KNO3 yang putih, dimana ini bisa mempercepat pengisian bulir dan juga nanti bisa bernas gitu lho ya. Nah, dulur, aku cukupkan sampai di sini ya. Untuk hasil tanaman bisa meningkat itu mainnya di pupuk. Tapi di sini aku tidak membahas tentang penyakit padi ya, karena nanti akan penjabarannya itu lebih panjang itu videonya, jadi durasi panjang ya.
Nah, dulur, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang masih kurang jelas atau pengen bertanya, bisa tanyakan di kolom komentar. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.